Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Ma'ruf Maimunkar, mahasiswa Politeknik TDC Bandung, kelas IF 5K, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan tugas praktik mata kuliah web server. Oke, kita langsung aja. Di sini saya akan memaparkan mengenai praktek simple PHP Service Apps. Di mana di sini kita akan mempraktekkan pembuatan simple PHP Service Apps ini dengan tujuan utamanya itu supaya kita mengetahui cara kerja web service, kemudian membuat simple service menggunakan PHP, akses web service, sama review sedikit mengenai bahasa pemrograman. Oke, di sini kita langsung aja. Yang pertama itu dari struktur foldernya sendiri. Di sini saya sudah membuat untuk struktur folder sama filenya sendiri sudah dibuatkan. Paling sedikit menjelaskan saja. Nah, di sini saya pertama membuat membuat folder utama atau main folder dengan nama PHP strip service strip apps. Dan di dalamnya itu ada 3 folder, atau subfolder, yaitu folder config, folder controller, sama folder core gitu. Nah, di mana masing-masing folder ini terdapat beberapa file. Nah, oke, di sini saya sambil jelaskan aja mengenai untuk codingnya sendiri. Oke, kita masuk. Yang pertama itu ada file index.php. Nah, ada index.php. Nah, index.php ini untuk filenya sendiri itu berada di folder utama. Nah, untuk pengkodingannya sendiri seperti ini kurang lebih. Di mana ada ini set, kemudian value-nya display error 1, kemudian ada error reportingnya IO. Kemudian ada require ke directory subfolder core dengan filenya itu bootstrap.php. Oke, selanjutnya itu ada file roots.php yang berada di subfolder config, ya, yang ini subfolder config ada roots. Nah, roots ini merupakan jalur yang dimana nantinya kalau misalkan kita menambahkan ataupun mengetikkan di browser, misalkan untuk alamatnya itu menambahkan /users, misalkan di sini kan ada untuk menampilkan itu kan di XMPP ada localhost strip folder utama, kemudian slash, kemudian slash index.php, kemudian slash users gitu. Nah, nantinya ketika kita menambahkan alamat yang tadi atau menambahkan /users ini sesudah index.php, maka kita akan diarahkan ke users.php. Nah, kemudian kalau misalkan yang di bawah ini yaitu ketika kita tidak menambahkan apa-apa, maksudnya itu sampai .index.php. Jadi localhost kita langsung aja ya sambil ini. Misalkan localhost, nah kurang lebih seperti ini ya. Localhost, kemudian PHP service-nya sebuah folder utama, kemudian index.php. Nah, gitu. Nah, nantinya itu kita akan diarahkan ke home.php, ke file dari home.php. Nah, nanti akan saya jelaskan sambil dipraktikan. Kemudian selanjutnya itu ada file home.php. Nah, ini home php yang berada di subfolder controller. Nah, kurang lebih seperti ini untuk scriptnya, dimana ini $URL
Ini merupakan default dari URL-nya. Kemudian ini ada explode index.php yang akan mengarahkan ke main file di folder awal yang ke sini index.php. Kemudian di bawahnya ini ada 3 pengkondisian gitu, dan setiap pengkondisian itu memiliki beda-beda pengaplikasiannya gitu. Nah, nanti kita akan mencoba untuk pengkondisian yang ini, yang mana kalau misalkan yang ini ya, kalau misalkan saat kita menambahkan ataupun memasukkan alamat untuk masuk ke index.php, tidak menambahkan lagi apa-apa atau yang tadi di roots ini, nah maka akan masuk ke file home.php, ke file ininya sendiri gitu. Jadi nantinya sama nanti ke minta get request method ke get gitu. Nah, nantinya akan menampilkan data array, ini keterangan dari ini bahwa PHP service apps-nya statusnya sudah running gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada file users.php yang berada di subfolder controller ini, users.php. Oke. Ini sama default URL-nya. Kemudian ini explode.index.php yang nantinya akan mengarahkan ke folder file folder awal. Dan ini untuk pengkondisiannya sendiri, ada beberapa pengkondisian gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita menambahkan /users pada saat di browser, maka nanti akan menampilkan data array-nya sendiri dari users ini gitu. Data-datanya yaitu berupa ini. Kemudian ini yang ke bawah juga sama, kurang lebih seperti itu. Oke, nanti sambil dipraktikan. Selanjutnya setelah users.php ada bootstrap.php yang berada di subfolder core gitu, yang dimana isinya scriptnya itu ada requires directory /root.php, jadi masuk ke meminta ke file router.php, kemudian meminta required directory folder subfolder config, kemudian masuk ke roots.php yang ini. Nah, ini berupa URL-nya sama get file name. Selanjutnya ini yang terakhir adalah file router.php gitu. Router.php yang penempatannya sendiri berada di folder core yang ini. Nah, ini untuk scriptnya sendiri ada kelas router, kemudian privat $routers, dan ada dua fungsinya. Ada dua fungsi, yaitu set roots-nya sama get file names-nya sendiri gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Untuk lebih jelasnya sendiri, kita akan mencoba menjalankan program ini. Oke, tadi yang ke roots ya, roots.php. Oke, kita akan menjalankannya ya. Nah, di sini pertama jangan lupa untuk mengaktifkan dulu kontrol panelnya, yaitu untuk mengaktifkan modul Apache sama MySQL gitu. Nah, kalau misalkan nanti statusnya udah berwarna hijau seperti ini, maka sudah bisa digunakan. Oke, ke browser kita ketikkan aja ya, ini localhost /php strip service strip apps /index.php. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ketika kita tidak menambahkan /users,
yang ada yang roots ini. Nah, ketika tidak menambahkan slash users, maka akan diarahkan ke file home.php ya, home.php. Jadi menjalankan pengkondisian yang ini gitu. Soalnya kan di sini ada pengkondisian. Kalau misalkan tidak menggunakan slash sama request method get, maka akan menampilkan data berupa keterangan bahwa PHP Service App statusnya sudah running gitu. Nah, kalau misalkan kita menambahkan slash users, nah maka tampilannya seperti ini gitu, dan ini didapat dari data dari users.php yang ini. Nah, kalau misalkan kita menambahkan slash users, maka kita akan diarahkan ke file users.php yang ini. Nah, data yang ditampilkan ini merupakan data yang berada di $users data array ini. Gitu, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan mempraktikkan sedikit untuk ketika kita mencoba menjalankan di Postman. Kita masuk ke Postman. Sebelumnya saya sudah mendownload untuk Postman-nya sendiri. Nanti tinggal dicoba saja. Di sini saya sudah mendownloadnya. Kita langsung aja untuk mempraktikannya. Kita klik tab untuk menambahkan. Oke, nah di sini ada get. Kita tinggal nambahin aja ya alamat yang ini, yang tadi ini. Nah, kemudian kita masukkan ke di sini. Oke, nah di sini kita akan menampilkan sampai index.php dulu. Kita send. Apakah hasilnya sama seperti yang di browser? Dan hasilnya seperti ini, sama persis seperti yang di browser. Nah, seperti ini menampilkan bahwa PHP Service Apps udah running gitu. Kemudian kalau misalkan kita menambahkan slash users, kita send. Nah, tampilannya hasilnya seperti ini, sama seperti yang kita di browser slash users. Nah, seperti ini. Jadi roots ini sangat bermanfaat sekali untuk mengarahkan kemana ketika kita menambahkan alamat, kemana file, kemana kita akan dibawa ke file mana gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk prakteknya. Mohon maaf bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.